Perkenalkan, nama saya Putri Salwa Najila dengan NIM 12301138. Tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu kewarganegaraan, yang dimana pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang isu pelecehan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2022, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa pembedaan dari kata kerja. Melecehkan yang berarti menjinakkan atau memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. Hak yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang yang karena hak-hak yang berkenaan dengan seks jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan ini merupakan tindakan yang menyerang dan merugikan individu yang berupa hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif. Lanjut, pembahasannya itu tentang kekerasan seksual yang ada di Pondok Pesantren Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati memiliki banyak sekali pesantren-pesantren. Tetapi ketika kita melihat lebih jauh ke dalam pesantren di Kabupaten Pati, ternyata masih banyak sekali fakta-fakta yang belum diketahui oleh masyarakat. Salah satunya adalah fakta mengenai kekerasan seksual di pesantren Kabupaten Pati yang ternyata memang sudah terjadi. Adapun fakta-fakta kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren Kabupaten Pati, kekerasan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Di Pati, sejak 2011 hingga 2015, anak yang menjadi korban pelecehan seksual berjumlah 100. Belum lagi yang menjadi korban kekerasan fisik, tidak hanya di lingkungan Pati, namun juga secara nasional. Dalam 10 tahun terakhir ini, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merajalela. Dalam kehidupan sosial terdapat budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, yang mana perempuan masih dipandang sebagai kelompok rentan dan tak berdaya. Secara umum, patriarki merupakan konsep untuk menjelaskan dominasi laki-laki dan berbagai bidang. Selain itu, patriarki dapat dijelaskan untuk mengidentifikasikan bagaimana penindasan yang dialami oleh perempuan. Patriarki merupakan sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan. Kaitannya dengan hal di atas, pesantren yang seharusnya dianggap sebagai tempat yang aman dan dalam menuntut ilmu serta akhlak, namun dalam kenyataannya tidak semua baik. Beberapa santri yang mengalami kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik. Ada juga santri yang sama sekali tidak pernah mengalami kekerasan seksual, akan tetapi hanya sekedar melihat beberapa bentuk kekerasan seksual. Terdapat 2 santri yang mengartikan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan di mana yang mengarah pada kekerasan baik itu fisik ataupun non-fisik yang menimbulkan seseorang dikritisi mental dan seksual. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual pesantrennya itu adanya relasi kekuasaan antara guru dan santri seperti atasan dan bawahan, superior dan inferior. Bahkan tidak jarang pelaku menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua si anak, dengan harapan agar orang tua anak merasa bahwa keberadaannya bersama pelaku baik, menjadikan santri sebagai anak dalam yang nantinya menjadi kepercayaan kiainya, seperti dengan modus menyuruh untuk membersihkan kamar kiainya. Dan orang tua pun menganggap bahwa santri dalam atau santri abdi dalam itu merupakan santri yang dipercayai oleh kiainya, sehingga para orang tua tidak khawatir akan hal itu. Terakhir, yaitu memperoleh kepercayaan dari orang tua dan anak, sehingga dalam hal ini barulah kemudian terjadinya perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual.
upaya yang dilakukan agar kekerasan seksual di pondok pesantren tidak terjadi. Kembali salah satunya adalah upaya yang diterapkan dalam pondok pesantren mengatasi masalah yang ada di pondok pesantren, yaitu dengan cara mengawasi pesantren agar terhindar dari praktek atau bahkan kejadian pelecehan seksual lagi. Pengawasan di pondok pesantren memiliki kontribusi penting dalam rangka meminimalisir dan menghapus praktek pelecehan seksual di pondok pesantren dan lingkungan pesantren. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan, maka semakin tinggi juga kemungkinan praktek pelecehan seksual itu tidak akan terjadi atau dapat teratasi dengan baik. Jika pengawasan di pondok pesantren yang diberikan masih sangat terbatas, maka kejadian dipastikan akan terulang kembali. Dampak yang terjadi terhadap korban kasus pelecehan seksual atau kekerasan yang diterima sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa traumatis, gangguan emosional, dan gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren Pati kebanyakan adalah pengasuh pondok, seperti kiai, guru spiritual, ustadz, atau guru. Modusnya beragam, mulai dari ancaman, paksaan, hingga penipuan, dengan iming-iming peningkatan derajat dan masuk surga. Korban mayoritas adalah santri perempuan berusia antara 14 tahun sampai 18 tahun.